Hai Pips, aku Feby and welcome back to Sneaker School. Nah, kali ini kita akan bahas putar panda lokal yang banyak banget sih orang cari, pengen punya, dan sudah pasti pengen dipakai juga. Biasanya panda lokal tuh range harganya berapa sih? Kalau di aplikasi ini 800. Aplikasi hijau 1 juta sih kemarin. Kalau Pinter Sepik sih gratis ya. Murah ya? Termaksud murah. Tapi kita akan bahas bukan panda lokal yang harga 700, 800 atau mungkin ada yang gratisan juga kali ya. Kita akan bahas panda lokal dengan range harga di 2,7 sampai 3,5. Tada! Danglo White Black Panda. Nah, kenapa aku bilang ini dia panda lokal ya? Karena dia made in-nya sih made in Indonesia. Tapi meskipun dia made in Indonesia, QC-nya tetap sesuai dengan standar Nike. Nah, mari kita bahas seputar Nike Danglo Panda ini dulu ya. Kita flashback dulu nih. Jadi, Danglo Panda ini dia rilis di tahun 2021 membawa colorway OG Jordan pada tahun 1985. Setelah rilis di tahun 2021 itu peminatnya lumayan banyak dan akhirnya sekarang setiap bulan pasti selalu bakal ada rilisan atau info rilis untuk Danglo Panda ini. Baru-baru kemarin sih kayaknya 2 bulan yang lalu kalau nggak salah Panda barusan rilis lagi. Karena dia lumayan high demand, sekarang dimana-mana pasti bakal banyak yang lihat sih orang pakai ini. Makanya Panda ini juga hampir dibilang the next Air Force Triple White karena ya hampir bisa dibilang jadi sepatu sejuta umat. Nah, buat kalian nih yang cari sepatu mau warnanya monokrom tapi nggak mau kembaran sama banyak orang, ini ada beberapa list sepatu yang warna colorway-nya menyerupai panda. Check it out. Yang pertama ada Danglo of Noir. Sekilas sih mirip sama panda ya, tapi kalau kalian look closely untuk dari segi warnanya lumayan banyak sih perbedaannya. Kalau panda dia jatuhnya ke clean white, kalau untuk Of Noir dia jatuhnya lebih ke white beige gitu. Hampir ya mirip-mirip vintage gitu sih. Nah, selain itu dari swoosh-nya juga, kalau panda dia swoosh-nya hitam, kalau Of Noir dia sisi kiri kanannya swoosh-nya berbeda. Sisi luarnya dia silver, kalau sisi dalamnya dia warnanya gold. Nah, jadi ini menurut aku opsi yang paling oke sih buat kalian cewek-cewek yang pengen punya sepatu hitam putih. Yang kedua kita akan bahas Air Force White Black Panda. Kalau yang Air Force White Black Panda ini dia barusan rilis di awal tahun ini, kisaran Februari I think. Nah, untuk shape-nya udah pasti beda banget ya. Kalau Dang dia bentukannya lebih kecil, lebih slim, dan lebih pendek dikit. Kalau Air Force dia bentukannya jauh lebih bulky, terus midsole-nya juga lebih tebal. Untuk dari segi colorway sih mereka hampir kurang lebih sama, perbedaan di warna swoosh-nya aja. Kalau panda Dang tadi swoosh-nya hitam, kalau untuk Air Force ini dia swoosh-nya warnanya putih. Next, kita akan bahas opsi ketiga. Nah, ini dia sepatu ketiga yang akan kita bahas, yaitu New Balance 550. Yang sekarang lagi banyak banget yang nyari dan juga banyak banget yang pakai. Kita kilas balik dikit dulu ya. Kalau yang 550 ini juga dia base-nya sepatu basketball yang dirilis tahun 89. Tapi desainnya ini sempat gak terlalu ke blow up. Mungkin sekitar 30 tahun kemudian baru mulai lagi sih shape ini banyak yang nyari gara-gara kolaborasi dengan Aimé Leon Dore. Nah, kalau dari segi desainnya dia memang lebih timeless juga. Jadi ini sepatu yang wajib banget kalian punya. Dari segi colorway dia sudah ya bisa dibilang 100% panda ya, hitam putih. Dia juga untuk dari segi pemakaiannya juga menurut aku ini sangat comfortable loh guys. Aku sih rekomen ini ya kalau kalian mau panda tapi nggak mau yang Dang panda. New Balance 550 ini opsi yang paling oke sih menurutku. Tada! Ini dia Jordan 1 Low Concord. Buat kalian nih yang bertanya-tanya, Jordan ada nggak sih keluarin rilisan warnanya kayak panda? Menurut aku opsi yang pertama untuk Jordan itu yang ini, AJ1 Low Concord ini. Dia ini based on colorway-nya Jordan 11 Concord. Dikemasnya juga kurang lebih sama, cuman ini dalam bentuk AJ1 Low. Dia perpaduan antara black pattern leather dan white leather ini. Dia memberikan kesan yang lebih elegan, ditambah dengan outsole IC sole biru ini.
Jadi warnanya lebih lucu, lebih unik, dan lebih gemoy aja sih kalau dari aku. Next, selain low, kita akan membahas Jordan yang ditunggu-tunggu tahun ini. Ya, bisa dibilang the most anticipated sneakers in 2023. Nah, ini dia sneakers yang kita tunggu-tunggu, the most anticipated sneakers in 2023. Drum roll! Editor, tolong musiknya. Nah, ini dia AJ1 High 85 Panda. Ya, bisa dibilang ini salah satu sneakers yang ditunggu-tunggu di tahun 2023 ini. Kenapa sih dia sangat ditunggu-tunggu? Ya, bisa kalian lihat sendiri dari shape-nya yang super ganteng ini. The best sneakers. Ya, FYI yang 85 Panda ini dia nggak rilis di Indonesia ya guys. Buat kalian yang bertanya-tanya nih bedanya AJ1 85 dan AJ1 High biasa, ayo kita bedah lebih lanjut. Ini aku bawain satu AJ1 High biasa dan ini AJ1 85 buat comparisonnya ya guys ya. Nah, yang pertama akan kita bahas itu dari segi materialnya ya. Perbedaan antara leathernya AJ1 85 dengan AJ1 High yang biasa. Kalau untuk AJ1 85, untuk leathernya itu dia lebih kaku, lebih keras dibandingin dengan AJ1 High yang biasa. Dia leathernya yang AJ1 High biasa itu bisa dibilang lebih lemes, kayak hampir dibilang kayak kulit jeruk gitu loh. Next, kita akan bahas perbedaan dari shape AJ1 High biasa dan AJ1 85. Kalau untuk AJ1 High biasa itu dia lebih melengkung dibandingin yang AJ1 85. Kalau yang 85 ini dia lebih lurus, lebih terstruktur juga. As you guys can see, bagian toe boxnya ini beda, kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau untuk yang AJ1 High biasa itu untuk daerah toe boxnya dia lebih kecil, lebih sempit dibandingin yang AJ1 85, dia lebih lebar. Nah, selain itu juga dari lace-nya kelihatan ya teksturnya ini dia berbeda. Kalau yang AJ1 High biasa dia itu untuk serat lace-nya tuh lebih rapat dibandingin yang 85. Kalau yang 85 itu dia seratnya lebih lebar, jadi lebih kelihatan teksturnya juga. Selain dari lace-nya juga bisa terlihat dari logo Nike Air-nya yang ada di tangnya ini. Kalau yang untuk AJ1 High biasa, untuk logo Nike Air-nya itu dia lebih rapi dibandingin yang 85. Soalnya yang 85 ini dia hampir menyerupai dengan logo pertama kali mereka rilis. Nah, selain dari logonya ini, untuk bagian material dalam insole-nya pun juga berbeda. Kalau untuk yang AJ1 High biasa, cushionnya ini dia lebih halus dibandingin yang 85. Kalau 85 ini dia lebih kasar, lebih bertekstur. Kayak bener-bener kelihatan ini mesh gitu. Selain itu juga untuk tag size-nya, yang untuk 85 dia ada di bagian ankle. Sedangkan kalau yang AJ1 High biasa, dia itu ada tag size-nya di bagian dalam. Biasanya di daerah sini sih. Next, kita akan bahas untuk bagian midsole-nya. Nah, kalau untuk midsole-nya AJ1 High biasa, dia itu nggak bertekstur, lebih halus teksturnya. Tetap ada kayak motifnya tapi dia nggak menonjol, nggak timbul kayak AJ1 85 ini. Terus dari segi ketebalan midsole-nya pun AJ1 High biasa midsole-nya lebih tebal jauh dibandingin AJ1 85. Selain itu untuk perbedaan di outsole-nya, kalau untuk outsole-nya yang 85 dia itu lebih halus, lebih licin dibandingin yang biasa. Kalau yang AJ1 High biasa ini dia ada teksturnya. Selain dari outsole-nya, perbedaan yang paling terlihat jelas itu di bagian heel-nya. Kalau untuk yang 85 itu dia lebih lurus, siku-siku, lebih terstruktur. Kalau AJ1 High biasa itu dia lebih melengkung ke dalam. Kalau dirapetin gini bisa terlihat jelas perbedaannya. Nah, selain itu juga perbedaan yang signifikan ada di logo Jordan-nya. Kalau yang AJ1 High biasa itu logo embossnya itu dia kayak masuk ke dalam. Nah, dibandingin yang AJ1 85 dia lebih timbul.
itu dia pembahasan seputar perbedaan dari AJ185 Panda dan AJ1 High yang biasa. Kalau menurut kalian nih, apa alasan kalian wajib punya AJ1 High 85 Panda ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita pilih 3 komen yang paling menarik untuk kita kasih hadiah. Oke, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share to your friends. And remember, always authentic.